Pencipta dan tidak melihatnya hanya sebagai sumber daya yang digunakan, bahkan disalahgunakan untuk kepentingan sendiri. Di tengah kekhawatiran atas resiko krisis yang mengancam keberlanjutan planet bumi dan hidup manusia sendiri, umat beriman dari berbagai agama dan kepercayaan dalam terang iman masing-masing dipanggil untuk mempunyai harapan dan keberanian bertindak sebagai mitra dan tangan-tangan kanan Allah Sang Pencipta. Iman semacam ini telah juga diungkapkan dalam doa, ibadah, spiritualitas, pendidikan, etika, dan aksi-aksi konkret untuk menjaga planet bumi sesama ciptaan. Dalam Kristianitas telah tercipta tradisi Season of Creation atau musim penciptaan untuk merayakan misteri penciptaan melalui doa syukur kepada Sang Pencipta dan ajakan untuk merawat dan mencintai planet bumi. Tanggal 1 September diproklamasikan sebagai Hari Doa Penciptaan oleh mendiang Patrik Ekumenis Dimitrios I pada tahun 1989. Tahun Gereja Ortodoks dimulai pada hari itu dengan peringatan bagaimana Tuhan menciptakan dunia. Usulan untuk merayakan masa untuk penciptaan selama 5 minggu dari 1 September sampai 4 Oktober, hari peringatan Fransiskus Assisi dan yang mewariskan Gita Sang Surya, dibuat oleh Majelis Ekumenis Eropa pada tahun 2007. Tahun berikutnya, pemimpin Dewan Gereja Dunia mengundang gereja-gereja untuk merayakan musim penciptaan melalui doa dan tindakan. Pada tahun 2015, Gereja Katolik melalui Paus Fransiskus bergabung dalam perayaan musim penciptaan ekumenis dengan menetapkan tanggal 1 September sebagai Hari Doa Penciptaan untuk Gereja Katolik seluruh dunia. Tema musim penciptaan pada tahun 2024 ini adalah berharap dan bertindak bersama ciptaan. Iman harus menjadi sumber harapan dan keberanian untuk mengambil tindakan perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang mengancam planet bumi. Dengan kesadaran ini, animator Laudato Si Lampung bersama bidang ekologi di bawah KKPMP Keuskupan Tanjung Karang menyelenggarakan perayaan Season of Creation 2024 dengan mengundang semua orang yang berkehendak baik dan kita yang hadir semua di sini untuk satu tujuan, yaitu sebagai momentum untuk kita bersama-sama mengungkapkan syukur dan menguatkan iman demi merawat dan mencintai planet bumi sebagai anugerah Sang Pencipta. Perayaan ini akan dipersembahkan oleh Bapak Uskup Keuskupan Tanjung Karang, Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo, bersama beberapa imam konselebran, dan disiarkan langsung oleh Komsos Tanjung Karang dan dirilai oleh Hidup TV. Intensi perayaan kita pada sore hari ini bersyukur atas ciptaan dan mohon rahmat kesehatan, keselamatan perjalanan apostolik Bapak Suci ke Indonesia dan secara umum ke beberapa negara lainnya. Selamat merayakan dengan rasa syukur yang penuh atas anugerah bumi dan semua ciptaan yang menopang kehidupan kita. Kita akan buka dengan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, marilah berdoa bersama. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita mempersembahkan Ekaristi pada sore hari ini untuk wujud secara khusus bagi panggilan kita semua, terutama saudara-saudari yang mengkhususkan diri untuk menjadi animator Laudato Si. Juga untuk intensi perjalanan apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus, khususnya untuk datang ke Indonesia, tapi juga ke beberapa negara yang lain. Sabda Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini menantang kita semua untuk bisa memahami bahwa Allah memberikan hikmat kepada kita bisa memilih jalan yang terbaik dan terbenar dalam hidup kita, yaitu ketika kita mengikuti jalan salib Kristus. Bagi orang-orang Yahudi, salib adalah skandal, batu sandungan. Bagi orang-orang Yunani, salib adalah kebodohan. Namun, bagi Allah dan orang-orang yang percaya kepada Allah, salib adalah hikmat. Maka mari kita mohon rahmat dalam Ekaristi ini, agar apa yang menjadi panggilan kita semua, terutama dengan memilih untuk mengikuti jalan salib,
kita bisa membawa kebaikan dimanapun kita berada, terutama bagi alam ciptaan bumi di mana kita tinggal. Mari di awal karis ini kita sadari segala dosa dan kekurangan kita, terutama dosa-dosa dan kesalahan kita yang mengakibatkan kerusakan alam di mana-mana. Dan dengan rendah hati kita mohon belas kasih serta pengampunan dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau senantiasa menerangi langkah kami dengan sabda-Mu. Ajarlah kami memahami kebijaksanaan-Mu, bahwa salib Kristus Putra-Mu adalah hikmat besar bagi manusia dan keuntungan bagi kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, agar salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Di manakah terdapat orang yang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang yang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda, dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi,
dan kebodohan bukan orang Yahudi, tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari,
Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan, kalau terkait bacaan Injil, kita mau memilih disebut yang bijaksana atau yang bodoh? Bijaksana ya, mudah ya. Tapi terkait bacaan pertama, orang yang mengikuti salib Kristus itu disebut sebagai orang yang bodoh. Sedangkan orang yang menolak disebut bijaksana atau berhikmat. Kita pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang bodoh ya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi pilihannya tergantung dari konteks ya, konteks. Salib adalah batu sandungan, skandal bagi orang-orang Yahudi, karena memang konsep berpikir orang Yahudi adalah Mesias itu pengganti Daud yang jaya. Jadi ketika melihat bahwa Mesias yang datang atau mengaku diri sebagai Mesias, tetapi kemudian justru mati di kayu salib, yang pada saat itu dimengerti sebagai cara penghukuman yang paling hina ya. Karena apa? Karena disebut sebagai orang yang terkutuk, kemudian ya seluruh harkat dan martabatnya itu direndahkan. Artinya tidak ada lagi yang bisa dibanggakan ketika orang
dihukum di kayu salib. Jadi memang di saat itu hukuman salib itu disebut hukuman yang paling hina. Dan itulah yang dipilih oleh Mesias yang datang. Maka bagi mereka itu adalah batu sandungan, bagi orang Yahudi itu adalah skandal. Tidak mungkin pengganti dan penerus Daud yang jaya raya itu justru mati hina. Lalu juga orang yang memilih untuk mati secara konyol dalam tanda kutip itu adalah orang yang bodoh. Jadi orang yang tidak bijak atau disebut tidak berhikmat karena memilih jalan yang tidak lazim seperti yang diharapkan oleh orang banyak, ya. Jelas enggak ini ya? Suaranya jelas enggak? Jelas ya. Saya sendiri merasa tidak jelas. Apalagi kalau di Asilo tidak jelas, apalagi di seluruh Indonesia yang mendengar, ya. Nah, salib disebut skandal atau batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani yang dianggap orang yang paling pintar pada saat itu karena dari mereka berasal ilmu-ilmu yang sangat tinggi, yaitu filsafat dan seterusnya. Tetapi dikatakan oleh Santo Paulus tadi dengan penjelasan yang saya kira sangat gamblang, ya. Bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, justru itu adalah hikmat dari Allah sendiri. Karena nanti apa? Yang dianggap bodoh dari Allah itu akan membungkam kepintaran manusia, yang dianggap sebagai yang paling lemah dari Allah justru akan terlihat sebagai kekuatan Allah yang sejati. Nah, salib yang tadinya adalah tanda kekalahan pada akhirnya menjadi tanda kemenangan, tanda hikmat dari Allah sendiri. Dan kemudian Paulus menyimpulkan bahwa orang yang bisa percaya pada jalan salib ini disebut sebagai orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana. Nah, apa kebijaksanaan itu? Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk bisa memilih yang terbaik. Tidak hanya yang terbaik, tetapi juga yang terbenar. Tidak hanya terbaik dan terbenar, tetapi juga yang terindah. Karena hidup ini sebetulnya sesuatu keindahan yang berasal dari Tuhan sendiri. Saya masuk langsung ke konteks kita berkumpul pada sore hari ini. Kita semua dipanggil untuk menyadari kembali tentang panggilan yang utama kita ketika kita ditempatkan oleh Allah di satu tempat yang namanya bumi ini. Alam ciptaan diperuntukkan bagi manusia, tetapi tidak pertama-tama untuk eksploitasi, diambil untuk kepentingan ego manusia, tetapi untuk membuat manusia semakin bisa mengerti tentang kemahaindahan Allah sendiri yang menciptakan manusia. Nah, karena itu kita berangkat dari apa yang menjadi dasar pemikiran Bapak Suci Paus Fransiskus tentang persaudaraan yang sejati. Ada tingkatan dalam persaudaraan. Yang pertama adalah persaudaraan imani, di mana kita berkumpul sebagai saudara-saudari seiman, dan kasih yang kita hidupi dalam persaudaraan imani ini adalah kasih yang sudah seharusnya, kasih yang normal, kasih yang biasa, kasih yang sebetulnya tidak perlu lagi kita bahas, karena memang itu adalah identitas kita. Lalu kemudian di tingkat berikut adalah kasih antar orang-orang yang katakanlah beragama berbeda. Nah, di situ dalam pesan Laudato Si juga diharapkan bahwa masing-masing orang seturut kepercayaan dan imannya bisa sampai pada titik berangkat yang bersama untuk memelihara keutuhan ciptaan. Lalu yang ketiga adalah tingkat persaudaraan yang sejati.
yaitu ketika kita bisa kembali ke hal yang paling dasar ketika Allah menciptakan manusia. Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan seturut citra Allah. Karena itu sebetulnya dalam kemanusiaan kita punya asal yang sama sebagai citra Allah sendiri. Sehingga ketika kita bertemu dengan manusia lain atau saudara-saudara kita yang lain, kita berani menyebutnya saudara dan saudari. Karena kita sama dalam kemanusiaan. Nah, itu yang menjadi pesan dari Bapak Suci Paus Fransiskus supaya kita kembali kepada misi atau visi awal penciptaan, di mana Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya dan kemudian menciptakan manusia untuk memelihara dan katakanlah melanjutkan karya ciptaan itu. Sampai saat ini Allah tetap mencipta. Kita lihat pertumbuhan itu bukan kita yang melakukan, ya, tetapi Allah sendiri dengan daya kehidupannya tetap menghidupkan segala sesuatu. Nah, tugas kita adalah ikut ambil bagian atau berpartisipasi untuk menjaga alam yang terus diciptakan oleh Tuhan ini. Kita bisa mungkin mengatakan menciptakan keindahan di tempat ini dengan menanam, tetapi yang melakukan pertumbuhan bukan kita, tetapi Allah sendiri sang sumber daya hidup. Maka kemudian kerjasama kita dengan Allah dalam bentuk kita berpartisipasi, ya diharapkan kita bisa mengembalikan apa yang semula baik adanya. Pertanyaan saya, mungkinkah kita bisa membuat segalanya kembali baik seperti awalnya? Mungkin tidak. Tidak ya. Berarti kita sudah menyerah. Ya. Kalau gitu kita selesaikan saja, karena sudah langsung menyerah. Nah, saya masih optimis bahwa manusia yang diberi akal budi oleh Allah ini mampu menciptakan hal-hal yang baru yang tidak ada sebelumnya. Ya, teknologi atau segala macam. Teknologi sekarang ini bisa membuat orang mengubah sesuatu yang dalam tanda kutip sebelumnya tidak ada menjadi ada. Jadi seperti sudah kuasa kayak Tuhan sendiri, ya. Ada yang bisa mengubah padang gurun yang tandus menjadi kebun yang subur makmur. Ada banyak teknologi yang mampu menciptakan secara besar-besaran apa yang menjadi kebutuhan. Nah, dengan segala perkembangan kemajuan teknologi yang adalah hasil pemikiran manusia, yang saya yakin juga sebetulnya dikehendaki Allah untuk sesuatu yang baik dan juga untuk sesuatu yang terbaik, ya. Karena ini tersangkut dengan sabda Tuhan hari ini, kita bisa memilih yang terbaik dan yang paling bijaksana tadi, berarti pelan-pelan kita mengarahkan diri pada kembalinya alam yang lestari seperti sedia kala. Anjing segala macam dulu dibantai, sekarang dipelihara, ya. Maka nanti akan ketemu anjing pada awalnya yang disayangi, ya. Misalnya semacam itu. Persahabatan antara manusia dengan ciptaan itu juga sudah banyak. Artinya lintas kodrati. Ini kodratnya binatang dengan kodrat manusia ini sebetulnya kan tidak bisa ketemu. Tetapi kita lihat di TikTok banyak sekali, ya. Anjing sudah dilatih untuk bicara, bisa menjawab yes, no, ya. Kemudian juga burung beo bisa mendoakan doa Bapa kami, ya. Maka memang akan tergantung pilihan-pilihan yang kita ambil. Kalau kita ajari burung beo memaki-maki, ya setiap hari akan memaki-maki kita, ya. Benar enggak? Ya jangan diajari, maksudnya. Itu sudah terlihat. Lalu ada yang bisa bersahabat dengan, misalnya yang di mana nih ya, di TikTok lagi ya. Ya karena bukan penggemar TikTok, tapi saya melihat ada sesuatu yang
sebetulnya punya nilai yang luar biasa. Ketika seseorang memelihara singa dari kecil, kemudian dia rela untuk dilepaskan kembali ke hutan, tapi setelah 20 tahun ketemu masih ingat. Ya. Ada yang secara sederhana menolong anak rusa yang jatuh ke kubangan begitu, kemudian sudah hampir mati, dipelihara, dirawat, dibawa ke rumah sakit, kemudian dipelihara dengan baik di dalam rumah, diperlakukan seperti anak sendiri, ya. Itu setelah dilepaskan, kemudian ternyata dia menjadi besar, suatu ketika datang bersama rombongan rusa. Tidak tahu apa dan bagaimana mereka bicara bahwa saya pernah ditolong oleh manusia, ya. Tapi bisa datang rame-rame, dan kemudian setiap hari datang mengunjungi, hanya sekedar dielus kemudian kembali ke hutan, ya. Bisa nggak? Ternyata bisa. Maka pilihannya adalah ya kita mengambil cara terbaik di mana kita bersahabat dengan alam ciptaan ini. Ya, menurut saya ini arahnya sudah ke sana. Kita diajak untuk kembali ke alam, menikmati. Ya, ini kalau saya tebang semua pasti tidak ada yang setuju kan? Karena kita tahu ini adalah penghasil oksigen yang membantu kita tetap hidup walaupun sering tidak kita sadari. Maka saudara sekalian, persahabatan kita dengan alam memang bukan dalam arti kalau di tingkat yang tertinggi itu adalah relasi antar kemanusiaan, itu tetap menjadi yang tertinggi. Artinya begini, kalau nanti memelihara anjing atau kucing atau bahkan yang benda-benda mati, ya, kalau itu kemudian dia menjadi sakit karena kesalahan orang, mobilnya tergores karena anaknya sendiri pakai paku, ya, tetap harus berbeda perlakuan. Jadi walaupun mobilnya mahal, jangan pernah anaknya diperlakukan seolah-olah dia lebih murah daripada mobilnya. Karena dia adalah manusia. Maksud saya begitu. Termasuk ketika memelihara anjing, anjingnya dipukul orang, ya jangan orangnya kemudian ditembak mati. Ya. Karena dosa yang paling besar ya dalam arti relasi kemanusiaan ini. Maka kita tempatkan semuanya pada tempat yang semestinya. Itulah kebijaksanaan. Kita semua sekarang dipanggil lewat animator Laudato Si ini untuk bisa memelihara dan melanjutkan karya ciptaan. Ya, kita berharap dan bertindak bersama ciptaan yang lain. Memang tidak akan bisa mengembalikan dinosaurus, ya. Nanti susah untuk memelihara dan menjaga, nah, bisa dimakan semua, ya. Tapi paling tidak apa yang masih tersisa, yang masih ada, ini kita lestarikan dan kita jaga. Itulah panggilan sejati kita. Nah, tentu tidak mudah, barangkali kita akan berhadapan dengan orang-orang yang memilih jalan misalnya eksploitasi, ya. Karena dengan mengeruk kekayaan alam yang ada, orang bisa menjadi kaya raya. Tetapi pada saat itu sebetulnya kita sedang merendahkan citra Allah yang ada dalam diri saudara-saudara kita yang lain ketika kita berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Nah, jalan salib yang kita sebut sebagai jalan hikmat itu adalah jalan kasih. Karena itu ya akan menjadi semakin tepat dan semakin benar ketika kita bisa mengasihi dengan tingkatan yang tiga tadi. Mengasihi saudara-saudari seiman dalam lingkup kita sebagai orang beriman, kemudian kasih dan kerjasama dengan agama-agama yang lain yang kita sebut sebagai persaudaraan lintas agama, dan pada akhirnya kasih persaudaraan yang sejati, di mana kita saling mengasihi karena dasar kemanusiaan yang sama kita sebagai citra Allah sendiri. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, berkenanlah menjadikan roti dan anggur persembahan kami ini pertanda bahwa kerajaan-Mu sudah dekat, supaya semua orang yang percaya kepada Putra-Mu Kau utus untuk merengkuh kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta
dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang kau ciptakan dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karyamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat dan seluruh isi surga, kami memadahkan kemuliaan bagimu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa pada Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedialah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus.
lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan Yesus Kristus mendampingi kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin.
akan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Tak mesti ingat tragedi yang memilukan. Mengapa harus mereka yang terpilih mengadang? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cinta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapankah kenangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapankah kenangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau telah berkenan mendatangi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga sakramen cinta kasih yang kami sambut ini meneguhkan langkah laku kami mewartakan kedamaian dan menjadi bentara peradaban kasih, sampai kami Kau perkenankan bersatu dengan Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bersamaan dengan perayaan ini, kita menyambut dengan gembira perutusan 36 animator Laudato Si yang terdiri dari beberapa wilayah, diantaranya dari Sumatera, Bengkulu, dan Palembang, DKI Jakarta, dari Bekasi, daerah Jawa Barat, Bandung, Tasikmalaya, Bogor, Sukabumi, Jawa Timur, dari Sidoarjo, Blora, Malang, dari Jawa Tengah, Purwokerto, Solo, Yogyakarta, dari Kepulauan Kalimantan, Balikpapan, dari Indonesia Timur, Makassar, dan Bali. Kemudian bergabung dalam animator Laudato Si komunitas Para Madina Center for Religion and Philosophy. Kepada Bapak Uskup, kami mohon untuk mengutus para animator ini agar dapat bekerja untuk bumi rumah kita bersama di wilayah mereka masing-masing. Mereka telah dinyatakan lulus berproses selama 5 kali pertemuan dengan refleksi dan aksi lewat kegiatan nyata pelaksanaan Capstone Project yang dikerjakan secara berkolaborasi dengan individu-individu, komunitas, dan institusi di tempat masing-masing. Kami mengucapkan selamat bergabung di Gerakan Laudato Si Indonesia, dan kami mohon Bapak Uskup untuk dapat memberikan berkat perutusan kepada 36 saudari kita agar dengan penyertaan Roh Kudus mereka siap bekerja di wilayah mereka masing-masing. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Datanglah Roh Maha Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi pada seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi
oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Menunduklah untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dengan kebaikannya dan melimpahi saudara dengan pengertian akan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Amin. Semoga Dia senantiasa memelihara saudara dengan ajaran-ajaran iman yang benar dan membuat saudara sekalian bertekun dalam karya-karya kudus. Amin. Semoga Dia mengarahkan langkah saudara sekalian kepadanya dan menunjukkan kepada saudara sekalian jalan damai dan cinta kasih. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bunda yang berbelas kasih, Silakan duduk, Bapak Ibu.
Atas nama Bidang Lingkungan Hidup KKPMP Keuskupan Tanjung Karang dan Laudato Si Indonesia menyampaikan terima kasih. Pertama kepada Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo dan Romo Frid beserta diakon yang sudah memimpin perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman Komsos Keuskupan Tanjung Karang yang telah bekerja sedemikian rupa untuk menyambungkan kita semua dalam perayaan ini lewat kerja digital yang telah dikemas sedemikian rupa. Terima kasih kepada Ketua KKPMP Mbak Yuli dan semua bidang untuk dukungan dan kerja kolaborasinya. Terima kasih untuk lingkungan Paulus, Paroki Ratu Damai, Teluk Betung, dan kelompok nyanyi apa ya? Apa satu lagi? Apa? Magnificat yang telah dikomandoi oleh Bapak Ibu Ketua Lingkungan. Boleh beri tepuk tangan buat mereka. Besok masih boleh minta lagi gitu ya. Dan untuk adik kita Muis yang telah mempersembahkan suara terbaiknya dalam bermazmur dan mempersembahkan lagunya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah mendampingi anak-anak. Ini calon pemazmur masa depan gereja. Terima kasih untuk Ibu yang sudah menata altar ini sedemikian rupa dan juga Suster Mariana yang telah mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan dengan sangat baik sehingga perayaan kita menjadi semarak. Terima kasih untuk kerja tulus teman-teman muda dari KMK, Unila, ITERA, Gentiaras. Boleh tepuk tangan buat mereka. Ini semua yang pakai jaket-jaket ini, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman yang seperti kehidupan jemaat perdana telah membawa makanan untuk kita di samping sana gitu ya. Ada minuman hasil bumi yang sudah diolah dan diletakkan di hadapan kita untuk nanti kita nikmati bersama. Apa yang ada dan kita bagi bersama adalah salah satu bentuk atau cara kita paling asali dalam berbagi sehingga kita semua kenyang bahkan sisa. Mudah-mudahan ya. Boleh tepuk tangan buat semua yang sudah berbagi. Terima kasih kepada Romo Radit yang telah mengizinkan tempat ini kapanpun kami butuhkan. Tentu juga harus berbagi dengan yang lain. Masih tetap perlu koordinasi. Terutama juga kepada Bapak, siapa namanya ya, yang di sini. Pak Sutris ya, yang setiap hari berada di sini untuk merawat tempat ini. Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Pak Sutris yang dalam kesendiriannya merawat tempat ini sedemikian rupa. Dan terima kasih juga kepada Ibu Yeni dan keluarga yang juga hadir di sini untuk tambahan koleksi tanamannya ya, yang ada di depan kita, kemudian yang ada di sana sudah dipercantik oleh Ibu Yeni dan keluarga yang sudah dengan rela menanam, merawat tanaman di sini. Kemudian terima kasih untuk saudari-saudara, para suster, teman muda, KMK kampus, dan para perempuan tangguh wanita Katolik Republik Indonesia. Boleh tepuk tangan buat mereka semua yang selalu hadir ya, kapanpun, entah itu offline atau yang lain-lainnya, selalu ada. Juga terima kasih kepada Hidup TV yang sudah merelay perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Juga terima kasih kepada teman-teman animator yang baru saja mendapat perutusan, pasukan relawan Laudato Si, dan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Salam semesta untuk kita semua. Semoga kehadiran kita semua bersama di tempat ini pada hari perayaan ini dan hari-hari selanjutnya selalu mengingatkan kita bahwa kita
punya tanggung jawab merawat dan memperbaiki bumi kita yang rusak, kendati pun tidak bisa seperti semula. Dengan demikian kita sendiri merawat kehidupan kita bersama. Peduli terhadap lingkungan atau ciptaan adalah ungkapan iman kita. Kedalaman iman kita bisa kita ukur seberapa kita peduli terhadap kebaikan bersama. Semua ciptaan, ya semua ciptaan. Terima kasih, matur nuwun, berkah dalam, sisye. Tepuk tangan. Ya, mestinya ada salah satu dari animator Laudato Si yang lulus memberi sambutan, tetapi tampaknya tidak ada koneksi audionya sehingga nanti akan sia-sia kalaupun bicara gitu ya. Seharusnya yang menyampaikan ungkapan terima kasih ada Mas Budi Munawar ya. Itu salah satu teman yang dari PCRP dari Paramadina Center yang ikut dalam Laudato Si Indonesia. Mas Budi Munawar itu dosen di STF Driarkara, Jakarta. Mohon maaf kepada Mas Budi yang tidak bisa menyampaikan karena koneksi audio yang tidak baik. Tetapi saya sudah mewakili Anda semua ber-36 dan atas nama Laudato Si Indonesia mengucapkan selamat bekerja, selamat berkolaborasi dengan siapapun yang berkehendak baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita boleh beri tepuk tangan kepada kita semua dengan meriah. Baik. Bapak Uskup, apakah masih mau menyampaikan sesuatu? Tidak lagi kata Bapak Uskup. Baik, kalau begitu tadi jemaat perdana telah menyiapkan untuk kita santap bersama pada malam hari ini. Semoga nanti tidak hanya cukup tetapi berlimpah. Maka saya mohon kepada Ibu Ketua Lingkungan Paulus untuk memimpin doa makan kita. Kepada Ibu kami persilahkan. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan beserta kita sekarang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan atas segala rahmat dan berkat yang boleh kami terima Bapa hingga pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, pada sore hari ini kami boleh berkumpul di sini untuk melaksanakan misa dalam rangka Season of Creation, di mana kami diingatkan untuk menjaga bumi kami, menjaga ciptaan-Mu yang sudah begitu besar, yang sudah begitu baik, yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak atas segala berkat yang telah kami terima ini. Dan pada malam hari ini kami akan menikmati santapan, makanan, dan minuman yang telah disediakan oleh saudara-saudari kami. Berkati makanan dan minuman ini. Biarlah makanan dan minuman ini boleh menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, dalam juga kami pelayanan kami kepadamu melalui sesama kami. Terima kasih ya Bapa, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster mungkin oh ya, monggo Suster, Romo, Monsinyur, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih untuk menikmati makanan. Teman-teman animator, mohon maaf tidak bisa nyambung audionya, tetapi sekali lagi terima kasih kepada Mas Lili. Mungkin bisa Mas Lili untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada teman-teman semua. Salam dari kami yang offline di sini. Baik. Terima kasih sekali Suster yang sudah memberikan mengantar kepada kita semua dengan satu pranekaris yang luar biasa. Kami atas nama Laudato Si Indonesia, kami berterima kasih atas karya besar, kerja keras dari Suster dan juga tentu saja Monsinyur, kami mengucapkan terima kasih kepada
keuskupan, kepada seluruh umat yang ada di situ, WKRI, teman-teman KMK, dan semua yang sudah membantu pelaksanaan proses Pranekaristi. Kami bersyukur, berterima kasih sekali, dan karena melalui Anda semua, berkat dan perutusan itu sampai kepada kami semua. Dan saya rasa eh, proses dan kebersamaan kita pada hari ini sungguh meneguhkan dan sungguh menguatkan kami semua, maka kami atas nama Gerakan Laudato Si Indonesia mengucapkan terima kasih, dan kepada semua rekan-rekan, Romo, Suster, Bapak, Ibu, rekan-rekan baik rekan-rekan yang beriman Katolik maupun yang tidak, kami mengucapkan selamat dan sungguh luar biasa. Anda semua telah mengambil bagian dalam proses yang panjang dan tentu saja melelahkan, dan selamat kepada rekan-rekan yang sudah mendapatkan selesai sampai akhir sehingga mendapatkan sertifikat. Dan kepada rekan-rekan yang mungkin belum menyelesaikan, jangan khawatir, Anda semua juga tetap animator Laudato Si. Artinya kita semua adalah animator, maka kita semua diutus di dalam karya dan komunitas kita. Eh, Demikian, terima kasih. Dan dari kami terima kasih rekan-rekan semuanya. Baik, Bu Pras, silakan. Enggak. Baik. Enggak, itunya rekamannya kayaknya udah masih mau direkam itu. Ya, saya kira sebentar. Saya cek dulu apakah masih live atau tidak. Ya. Kita foto dulu. Selamat. Iya, Ya, selamat kita untuk foto dulu semua kepada yang sudah selesai menyelesaikan. Baik animator Laudato Si maupun animator of animator. Iya, betul. Ada dua proses yang kita jalani bersama, animator Laudato Si dan animator Animators. Dan saya kira luar biasa sekali ya, kita sudah bisa melalui itu semua. Iya. Baik. Ya, sepertinya sudah. Ya, sudah selesai. Di Hidup TV sudah ditutup.